Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahilladzi khaliqal wujudi minal adam wa ja'alin nuri minadh dhulam wa mulkit taubati 'alan nadam wa mukhrijis sabri minal alam. Fanashkuruhu 'alal masa'ib kama nashkuruhu 'alan ni'am. Fa nusalli 'ala rasulihil akram sayyidi waladi adam alladzi bishra Isa bin Maryam حين رفع قواعد المحرم فصلى الله عليه وسلم على أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم. الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور يا رب. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para guru, kemudian ada pembina Yayasan Bina Insan Sejahtera, ada Ibu Aja Maida, ada Ibu Mutiara Hanifah, kemudian pengawas yayasan ada Bapak Faiz Ismail yang dimuliakan Allah, ada Bapak Wahyu Mahmud, ada Bapak Imam Jaya. Kemudian ada GM SIT Al-Fatih 1, Ibu Liliana. Kemudian ada manajemen SIT Al-Fatih, Kepala SMP IT Al-Fatih, Bapak Posasi. Dan seluruh anak-anak SD IT dan SMP IT Al-Fatih 1, serta alumni SIT Al-Fatih 1. Ini banyak banget, Masya Allah. Ya, entah kalian hadir karena absen, atau emang hadir karena emang mau mendengarkan. Ya terserahlah, niat itu cuma kalian dan Tuhan yang tahu. Yang jelas kalian absen hadir tidak ada ruginya karena kalian di absen, ya tidak ada ruginya. Terserah kalian setelah hadir, ada yang sambil main PUBG silahkan, ada yang hadir tapi harus nyalain kamera lah ya, jadi nggak ada yang cheating gitu. Kalian seperti misalnya kamera model si Muhammad Amru Hikaru nih, yang kelihatan cuma dahinya doang, jadi mata dia bisa jadi lagi main PUBG atau main Mobile Legend, ya terserah lah. Ya, kemudian enggak ya. Kemudian ada lagi teman-teman sekalian, ya. Yang jelas kata Nabi, kalau ada taman surga mampir-mampirlah gitu. Kata Nabi, kalau ada taman surga, kalau kalian melihat taman surga, kata Nabi mampirlah. Kata sahabat, apa itu taman surga? Ya, majelis ilmu. Tapi kalimatnya ini luas gitu. Disuruh mampir doang. Jadi kalau ada majelis ilmu itu mampir aja gitu. Terserah mendengarkan, ngerti nggak ngerti, masuk nggak masuk, seneng nggak seneng, yang jelas hadir gitu. Jadi teman-teman sekalian, kalau sudah hadir pagi hari ini, insya Allah sudah mendapat keberkahan karena mampir di taman surga. Dan teman-teman sekalian, adik-adik SMP IT atau SIT Al-Fatih 1, menyambut bulan suci Ramadan. Kalau kata Bapak tadi, jangan terlalu banyak main gadget gitu ya. Ya mau gimana Pak, belajar aja di gadget sekarang. Susah juga kalau jauh dari gadget gitu. Dan sekarang zamannya zaman gadget ya. Jadi teman-teman, gadget itu seperti pisau lah. Ya, kalau dipakai untuk keburukan ya bisa membunuh orang. Bisa dipakai merampok, bisa dipakai begal, bisa dipakai nakut-nakutin orang, bisa dipakai menyakiti orang. Tapi gadget itu juga bisa jadi seperti pisau yang bisa buat motong-motong sayuran, buat makan, bisa dipakai buat motong-motong daging gitu, buat masak, nanti dipakai buat buka puasa ataupun sahur. Jadi tergantung orang yang memfungsikannya. Semuanya sekarang sudah pegang gadget. Semuanya sekarang udah pegang komputer atau laptop, yang jelas semuanya sudah bermain sosial media. Tinggal bagaimana teman-teman tahu mana yang menjadi prioritasnya, mana yang menjadi yang lebih penting gitu kalau bahasanya. Mana sih yang lebih penting buka TikTok atau ikut belajar online? Mana sih yang lebih penting nonton YouTube atau belajar online? Mana sih yang lebih penting belajar online atau misalnya main game? Mana yang lebih penting? Teman-teman aja yang lihatnya. Mungkin kalau bicara lebih asik ya lebih asik main game lah. Kalau bicara lebih asik ya lebih asik scroll TikTok lah. Ya enggak menutup ya. Sabtu realistis, kalau ngobrol sama anak-anak tuh realistis gitu.
Ya lebih asik lah. Cuman yang lebih manfaat itu belajar, teman-teman. Lebih manfaat itu belajar. Belajar di waktu muda itu bagaikan mengukir di atas batu. Susah ngukirnya, tapi nggak bakal hilang gitu. Tapi belajar di usia tua seperti menulis di atas air. Gampang menulisnya di atas air, tapi langsung hilang juga. Makanya kalau teman-teman ada niat menghafal Al-Quran, menghafallah mulai dari sekarang. Mumpung masih muda, menghafal dari sekarang. Nah, ada satu ayat dalam Al-Quran, mungkin teman-teman di Al-Fatih juga diajarkan. Satu surah yang sering sahabat Nabi amalkan kalau lagi nongkrong. Kalau lagi ketemuan tuh. Sebelum berpisah, mereka pasti baca satu surah. Surah apa itu? Surah Wal Asr. Ya. Wal Asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Saya kurang tahu kalau teman-teman di Al-Fatih mengamalkan, kalau teman-teman di Al-Azhar itu mengamalkan. Ada teman-teman di beberapa yayasan atau sekolah itu mengamalkan sebelum anak-anak berpisah, mereka baca surah Al-Asr. Dan ini adalah sunnah para sahabat. Kenapa? Karena mereka saling mengingatkan tentang waktu sebelum berpisah. Karena banyak di antara kita yang menyia-nyiakan waktu karena merasa bahwa masih muda lah, masih panjang perjalanan lah. Padahal ternyata kita nggak pernah tahu mana yang duluan lulus atau yang meninggal dunia duluan. Banyak yang lebih muda malah meninggal duluan dibandingkan yang sudah tua. Jadi jangan menyia-nyiakan waktunya. Jamaah sekalian, adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan kalian yang mendengarkan kajian, kami aja yang membawakan kajian, ya itu bosan dengan yang seperti ini, yang online seperti ini. Jadi jangan kalian pikir guru-guru kalian ngajar online itu seneng, bosan juga mereka itu. Mana terkendala jaringan, kita kayak orang bego ngomong sendiri gini, nggak ada yang nyahut, nggak ada yang ini, kita kayak ngomong sama layar gitu. Ya, jadi kalau kalian merasa bosen dengan daring online, ya kami juga seperti itu. Jadi kita sama-sama lah. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang melakukan perjalanan menuju satu majelis ilmu, langkah kaki kanannya berupa pahala, langkah kaki kirinya ampunan dosa dan diberikan derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau dia berjalan. Nah sekarang orang nggak jalan, sekarang orang online gitu. Jadi yang dihitung apanya coba? Yang dihitung adalah kuotanya, yang dihitung adalah waktunya yang disita gitu. Jadi semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Nah, sekarang Syam baru mau masuk di materi kita hari ini. Judulnya Light Up Your Ramadan. It's time to be the winner. Apa artinya? Light up your Ramadan, it's time to be the winner. Keren sih, agak bahasa Inggris. Intinya adalah bagaimana kita bergembira akan Ramadan itu. Ya nggak sih? Kalau sekarang teman-teman saya tanya, gembira nggak mau bulan puasa? Hanya sedikit mungkin yang jawab bahagia, tapi dalam hatinya, Allah puasa nggak kuat nih gue puasa nih siang-siang gitu ya. Ya Allah puasa lagi ya kan, nggak kuat nih bulan puasa gitu. Mana kalau bulan puasa itu iklan sirup banyak banget gitu ya. Iklan makanan tuh nggak tahu kenapa iklan makanan tuh banyak banget kalau lagi puasa tuh. Jadi godaan tuh banyak teman-teman ya. Tapi kata Nabi, bergembiralah akan datangnya Ramadan. Kalau mau tahu apa ciri-cirinya orang bahagia, orang gembira itu salah satu cirinya adalah kangen. Ya nggak sih? Kangen gitu. Kalian bahagia nggak sekolah online? Enggak tuh, nggak ada yang bahagia sekolah online. Tapi pas ditanya, bahagia nggak sekolah langsung, offline gitu, ketemu sama teman-teman. Mungkin ada yang mengatakan, kangen banget rasanya pengen kumpul di sekolah. Kangen banget rasanya ngumpul di sekolah gitu kan. Jailin adik kelas, ngumpul di kantin gitu. Jailin guru gitu, kangen banget suasana itu ya kan. Kangen ya. Berarti kita gembira untuk sekolah offline, bukan gembira untuk sekolah online. Nah, kalau ditanyakan, kata Nabi, bergembiralah akan datangnya Ramadan, berarti kita harus kangen dengan Ramadan. Salah satu ciri gembira atau ciri cinta itu adalah
dengan adanya rasa rindu. Jadi kalau ada orang yang tidak rindu dengan Ramadan, berarti dia tidak bergembira akan datangnya Ramadan. Duh, kangen banget nih gue terawih di masjid gitu. Kangen banget nih gue ngumpul sama teman-teman gitu. Kangen banget pulang kampung misalnya, ya kan? Mudik itu kan Ramadan semuanya itu, suasana Ramadan semua, ya kan? By the way teman-teman, kalau sambil denger Kak Syam ngomong sambil nyemil, it's okay, nggak apa-apa. Silahkan makan makanan yang ada, minum minuman ada, seperti Dara Meira Deswinarso lagi nyemil sama emaknya, ya kan? Ya silahkan teman-teman kalau ada makanan apa, santai aja sama Kak Syam tuh santai aja, ya kan? Ya. Jadi sekolah kalian tahu penceramah mana yang harus diundang buat biar teman-teman ini santai aja sambil dengerin Kak Syam tuh bisa santai sambil makan sambil ajakin orang tua kalian, karena yang harus diceramai sebenarnya orang tua. Kalau anak-anak enggak usah diceramai, anak-anak itu tidak ada dosanya. Anak-anak itu yang belum balik tidak ada dosanya, belum mukallaf. Kalian mau tidak puasa silahkan, karena kalian belum wajib. Tapi pas nanti wajib harus puasa, ya kan? Kalian pas udah masuk balik, kalian tahu nggak ukuran balik itu apa? Laki-laki ukurannya mimpi basah. Kalau sudah mimpi basah harus tahu cara mandi wajib bagaimana. Nah ini harus diajarkan. Bagaimana itu mandi wajib? Mandi wajib cuma 2. Niat basah semua, selesai. Niat basah semua. Ya, itu yang jelas mandi wajib itu cuma 2. Niat, saya niat menghilangkan hadas besar karena Allah. Yang kedua, basah semuanya, selesai. Kalau sunnah-sunnahnya banyak, ya misal cuci tangan dulu, kemudian berwudu, kemudian dimulai dari sisi kanan, kemudian dari sisi kiri, kemudian diguyur satu badan. Nah itu sunnah-sunnahnya. Tapi kalau dibilang sahnya cuma 2, niat dan basah semua. Jadi kalau yang punya kolam renang di rumah udah niat, saya niat mandi besar karena Allah, langsung nyebur di kolam renang, naik dari kolam renang udah sah. Ya, jangan mempersulit diri teman-teman. Katanya wudhu dulu, Ustaz. Katanya harus ini, harus. Kata sunnah itu bukan harus. Kalau sunnah bukan harus. Jadi jangan mempersulit diri. Ya, sama dengan puasa. Puasa itu apa? Puasa yang jelas sudah niat dan menahan. Niat menahan. Udah niat sebelum azan subuh, ya kan? Niat sebelum azan subuh saya berniat puasa besok karena Allah. Niat puasa, nahan sampai azan maghrib, selesai. Iya kan? Ada yang puasa tapi tidak sholat duhur, boleh nggak? Dia puasa tapi nggak sholat seharian, tidur aja terus. Boleh nggak seperti itu? Sah nggak puasanya? Sah puasanya. Puasanya tetap sah, karena rukunnya puasa cuma 2. Niat dan menahan. Selesai. Ya. Nahan lapar dan haus, nahan untuk tidak memasukkan sesuatu ke mulut, ke lubang-lubang ya. Baik, teman-teman. Jadi kita disuruh bergembira untuk datangnya Ramadan. Kata Nabi, bergembira akan datangnya Ramadan. Salah satu ciri kegembiraan itu adalah adanya rasa rindu. Adanya rasa rindu. Orang kalau senang dengan sesuatu tuh rindu gitu. Misalnya kalian kangen apa sih anak-anak sekarang tuh? Kangen orang tua gitu. Papa belum pulang-pulang karena kejebak pandemi misalnya. Atau susah mudik, kangen nenek, kangen eyang, kangen siapalah di kampung gitu ya. Salah satu ciri bahwa kita ada rasa orang yang cinta dengan Allah itu ketika Nabi Yakub alaihissalam mengucapkan inni la ajidu riha Yusuf. Ini bukti cinta. Kalau bapak ke anak tuh ya cinta ya kan. Jadi kata Nabi Yakub alaihissalam, inni la ajidu riha Yusuf. Sungguh aku sudah merasakan angin-anginnya Yusuf. Aku merasakan aromanya Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf kecil itu kan teman-teman mungkin tahu kisahnya. Di mana Yusuf kecil itu disayang oleh orang tuanya. Kemudian ternyata kakak-kakaknya merasa iri. Lalu kakak-kakaknya minta izin kepada ayahnya yang Yakub, ayah kami pengen ajak adik main.
Akhirnya diajaklah adiknya main, Nabi Yusuf alaihissalam main. Ternyata pas udah jauh dari rumah, adiknya dibuang ke sumur tua, sumur kering. Karena mau ngebunuh juga nggak tega gitu kan. Tapi benci. Akhirnya dimasukkan ke dalam sumur, bajunya disobek, diambil, terus dilumuri dengan darah binatang. Pulang ke Nabi Yakub alaihissalam mengatakan kepada ayah, adik diterkam serigala, maafkan kami, adik diterkam serigala. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Yakub menangis, sedih karena berpisah dengan Nabi Yusuf. Bukan sedih anaknya meninggal. Nabi Yakub tahu anaknya nggak mati. Nabi Yakub tahu anaknya nggak meninggal dunia. Tapi yang bikin Nabi Yakub sedih, kok bisa kakak-kakaknya tuh sebenci itu sampai memisahkan Nabi Yusuf dengan ayah. Gitu. Akhirnya sedih Nabi Yakub alaihissalam nangis terus sampai bola mata hitamnya memutih sampai mengalami kebutaan. Subhanallah. Maka apa yang terjadi? Kerinduan yang mendalam karena saking cintanya Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf. Saking cintanya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, maka ketika lama berselang waktu nggak ketemu, akhirnya ada saatnya mereka berjumpa. Kapan berjumpanya? Mereka berjumpa di saat Nabi Yusuf alaihissalam sudah menjadi orang besar di Mesir. Jadi kakak-kakaknya tuh lagi masih musim paceklik, masih musim kemarau, nggak ada makanan, ternyata ada pembagian makanan gratis. Pembagian sembako cuma ada di tempatnya Nabi Yusuf. Jadi si kakak-kakak tadi ini udah dewasa semua, minta izin sama bapaknya. Ayah, izinkan saya ke negara ini ngambil beras, ngambil gandum, segala macam. Katanya ada pembagian di sana. Di sana nggak mengalami namanya paceklik. Berangkat mereka, ternyata mereka bertemu dengan Nabi Yusuf yang sudah menjadi raja. Akhirnya ditanyakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri. Nah, kata Nabi Yusuf, ingatkah kalian kepada aku? Aku adalah adikmu yang dulu kau buang ke dalam sumur tua. Lalu kakaknya ketemu. Tapi Nabi Yusuf katakan, saya sudah memaafkanmu. Kalian sekalian bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bawa ini kepada ayah. Dititipin bajunya Nabi Yusuf kepada adik-adiknya, dibawa kepada ayahnya. Ketika dibawa kepada ayahnya, maka ayahnya mengatakan, Inni la ajidu riha Yusuf. Saya merasakan aromanya Yusuf gitu. Saya merasakan kehadiran Yusuf sudah ada di dekat, padahal belum ketemu. Baru titipannya doang gitu. Baru titipannya doang gitu. Dia bergembira. Misalnya nih teman-teman nih, kalau ada yang seneng misalnya seneng EXO, BTS, ya seneng Koreaan gitu. Baru kartu-kartunya doang, gambar-gambarnya doang, kalian udah seneng banget gitu. Kalian udah seneng banget gitu. Kalian ya sama dengan Nabi Yakub alaihissalam baru mendapatkan kabar aja udah seneng banget. Nah, itu salah satu ciri orang yang berbahagia rindu dengan sesuatu. Nah, kalau Nabi Yusuf, aku mengatakan saya merasakan aromanya Nabi Yusuf, kita bisa mengatakan sekarang nih, udah dekat Ramadan, kalau mau disebut orang yang cinta dengan Ramadan, mengatakan ini udah mau Ramadan, udah ada rasa-rasanya Ramadan. Inilah ajidu riha Ramadan. Saya sungguh merasakan sudah ada rasa-rasanya Ramadan, ya kan? Udah muncul iklan Wadimor, muncul iklan Marjan, itu rasa-rasa Ramadan itu udah ada gitu. Muncul iklan Sariwangi segala macam. Jadi ada inilah ajidu riha Ramadan. Ada lagi kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat bernama Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr tuh waktu perang Khandak, ya parit gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan bahwa Nabi itu kejebak dalam jebakan orang kafir dan Nabi meninggal dunia. Ada kabar, ada rumor tersebar. Maka semuanya mengatakan begini, ya udah deh, balik aja kita ke Madinah, nggak usah berperang deh, toh Nabi juga udah meninggal ini. Siapa lagi yang mau kita bela gitu? Balik aja deh, nyerah aja. Yuk, komandan kita udah meninggal, gitu. Udah syahid. Tapi Anas bin Nadhr berdiri dan mengatakan, kalau Nabi sudah meninggal, maka justru sekaranglah waktunya kita membuktikan cinta kita kepadanya. Walaupun Nabi nggak ada, kita harus memperjuangkan agama. Kata Anas bin Nadhr. Lalu Anas bin Nadhr mengatakan, saya mencintai Nabi, saya sangat mencintainya, dengan mengatakan, inni la asummu raihatal jannah. Kalaupun saya bukan membela Nabi, tapi saya sudah merasakan bau surga dengan peperangan ini. Ya, mirip-mirip tadi dengan Nabi
Nabi Yakub merasakan baunya Ramadan, baunya Nabi Yusuf. Ya, kemudian Anas bin Nadhr merasakan baunya surga. Jadi lagi peperangan dia merasakan baunya surga. Nah, teman-teman kalau lagi puasa ya rasakan baunya surga gitu. Ya. Ya, bukan karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu ya seperti baunya surga nanti. Jadi nanti diganti dengan baunya surga. Subhanallah. Ada lagi satu kisah tentang orang yang cinta dan rindu. Namanya Umair. Umair ini, ya Umair bin Hamman kalau nggak salah. Umair itu lagi makan kurma. Tiba-tiba ada panggilan dari Rasulullah. Ayo perang, ya kan? Ayo jihad. Maka Umair itu langsung mengatakan begini, nggak semudah itu ngajakin gue gitu. Kalau mau ngajak ya harus ada imbalannya dong. Wah, dia berani banget dia gitu. Gak semudah itu keles ngajak orang perang gitu. Orang lagi makan, lagi asik-asik, nanti aja, habis makan aja gitu. Kalau mau perang gitu. Kata siapa? Umair. Tapi kata Rasulullah SAW, ada imbalannya Umair. Imbalannya adalah antara kamu dengan surga hanya terbatas perang. Antara kamu dan surga hanya dibatasi dengan peperangan. Misalnya nih, mau kemana gitu, mau ke suatu tempat gitu, Doraemon punya pintu ajaib ya kan. Jadi pintu ajaibnya itu cuma peperangan doang. Jadi ngelewatin peperangan udah langsung masuk surga gitu. Nah, ini bisa kita amalkan dengan mengatakan bahwa kalau mau disebut orang yang rindu Ramadan, lalu tanamkan dalam hati kecintaan kita seakan-akan antara kita dengan surga itu hanya Ramadan. Antara kita dengan surga hanya Ramadan. Yang membatasi kita dengan surga adalah Ramadan. Ramadan ini adalah seperti pintu ajaibnya Doraemon. Pas kita lewatin Ramadan itu, langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membatasi kita dengan Ramadan hanya bulan Ramadan. Maka semangat nanti Ramadan. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masih jelas ya suara saya ya. Nah, kami lanjut aja terus ya. Adik-adik yang dimuliakan Allah, maka dari itu sekarang pertanyaannya, apa sih yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Apa sih yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan? Pernah dengar ini enggak? Kata Nabi, betapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan sesuatu kecuali lapar dan haus doang. Orang puasa itu cuma dapat lapar dan haus doang. Kenapa? Karena ternyata dia ibadah cuma untuk menggugurkan kewajiban. Saya mau tanya dulu teman-teman. Dalam agama kita, orang yang tidak melaksanakan kewajiban dari Allah, itu apa namanya? Mereka berdosa. Misalnya, ada yang nggak sholat 5 waktu. Mereka kalau nggak melaksanakannya, mereka berdosa. Ada yang nggak puasa di bulan Ramadan, padahal mereka udah gede, ya kan? Syarat puasa itu udah akil balik, kemudian sehat, ya kan? Sehat, kemudian ya berakal lah. Jadi ada orang yang tidak wajib puasa itu orang yang tidak berakal. Jadi kalau ada orang udah gede tidak puasa, anggap aja mereka lagi tidak berakal. Ya, anggap aja orang gila. Karena orang gila itu bebas tidak puasa. Jadi kalau teman-teman malas puasa, nggak mau puasa, silahkan jadi orang gila dulu. Ya. Kemudian disebutkan bahwa ada orang yang puasanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, kenapa? Ibadah itu ada 3. Ibadah itu ada 3. 3 bentuk. Kewajiban. Ada orang melakukan kewajiban hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja. Maka kalau dia melaksanakannya, mereka tidak mendapatkan dosa. Contoh, ada orang puasa Ramadan, ya udah, kenapa lu puasa? Ya karena wajib, selesai. Puasa ya puasa, sholat ya enggak gitu. Misal habis sahur tidur sampai menjelang buka puasa. Apakah puasanya sah? Puasanya sah. Tapi puasanya sia-sia, tidak mendapatkan pahala. Hanya menggugurkan dari dosa. Karena dia menggugurkan kewajiban. Ada orang sholat 5 waktu sih. Duhur sholat sih. Asar sholat sih. Tapi sholatnya udah Allah sampai buru-buru gitu. Ya kan? Karena dia lagi push rank misalnya. Dia lagi nonton ya. Sholatnya karena disuruh mama doang kan.
Sholatnya karena disuruh papa doang, ya. Menggugurkan kewajiban. Apakah dia dapat pahala? Tidak dapat pahala, tapi nggak berdosa, nggak dapat dosa, tetap sah sholatnya. Kalian pernah dengar ini nggak? Orang yang datang kepada peramal nih, jangan jangan percaya zodiak. Saya kasih tahu anak-anak SIT, jangan pernah percaya bacaan ramalan-ramalan zodiak itu. Ya, yang ramalan satu-satunya ramalan yang boleh dipercaya adalah ramalan cuaca dari BMKG. Kalau ramalan cuaca beda. Nah, tadi kalau ramalan, kata Nabi, siapa yang mendatangi peramal lalu bertanya kepada mereka, meskipun tidak percaya, meskipun nggak percaya nih ya, meskipun nggak percaya, maka sholatnya di banned 40 hari, di banned sholatmu, tidak bisa sholat 40 hari, ditolak sholatnya selama 40 hari, 40 malam. Nah, katanya begini, ya udah, gue kan lagi di banned nih sholatnya nih, lagi nggak boleh sholat nih, maksudnya nggak diterima sholat gue, berarti gue nggak usah sholat dong 40 hari. Ngapain juga gue sholat? Enggak, Anda harus tetap sholat. Kenapa tetap sholat? Karena tetap menjadi kewajiban. Kalau udah di banned dan nggak melakukan, maka Anda akan berdosa karena meninggalkan kewajiban. Tetap aja sholat, sekedar apa? Sekedar menggugurkan kewajiban, tapi tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Ya. Tingkatan satu ibadah wajib, menggugurkan dosa. Banyak yang seperti itu. Puasa sih puasa, tapi dosa tetap jalan. Ramadan sih Ramadan, tapi maksiat tetap jalan. Ramadan sih Ramadan, puasa sih puasa, tapi tetap aja scroll TikTok terus-terusan. Ya kan? Tidak ada hal-hal bermanfaat yang dilakukannya. Ada tingkatan yang kedua, teman-teman. Kalau mau naik tingkatan kedua. Mana itu? Menggugurkan kewajiban dan mendapat pahala. Contoh, sholat. Sholat doang tuh. Allah Akbar, Allah Akbar. Rukunnya lengkap. Al-Fatihah sudah. Semua rukunnya lengkap. Sholatnya bener dah. Tapi hanya sekedar mengukur kewajiban. Kapan dapat pahala? Kalau dia sholatnya khusyuk. Kalau dia sholatnya khusyuk. Puasa. Puasa cuma apa? Cuma tahan lapar haus aja. Selesai. Nggak makan, nggak minum, selesai. Sah puasanya. Ya kan? Selesai. Ya. Tapi apakah dapat pahala? Belum tentu. Kapan dia dapat pahala? Kalau dia juga mampu menahan hawa nafsunya. Ya kan? Enggak bohong, enggak fitnah, enggak gibah, enggak gosip, enggak nonton BTS, enggak nonton EXO, enggak nonton sesuatu yang enggak baik, enggak ini, menahan dirinya, ya kan? Maka dia bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan diri daripada maksiat. Puasa, matanya juga puasa, mulutnya juga puasa, hatinya juga puasa, otaknya juga puasa, nggak traveling otaknya dia, ya kan? Maka itu bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi juga mendapatkan pahala. Tingkatan kedua. Tapi ada yang paling tinggi, teman-teman. Ada namanya tingkatan yang paling tinggi. Bukan menggugurkan kewajiban saja, bukan hanya mendapat pahala saja, tapi dia mendapat pujian dari Allah. Mendapatkan pujian dari Allah. Apa yang dilakukannya? Sholat itu kan cukup. Kalau udah sholat tuh udah menggugurkan kewajiban. Sholatnya khusyuk, maka dia mendapat pahala. Gugur kewajiban, dapat pahala. Tapi dia juga bisa dapat pujian dari Allah. Kenapa? Karena dia melaksanakan sunnah-sunnahnya sholat. Sebelum sholat, dia sholat qobliyah dulu. Setelah sholat, dia sholat ba'diyah. Dia memperbaiki wudhunya, sholatnya nggak buru-buru. Maka dia juga mendapatkan pujian dari Allah. Puasa. Bukan hanya menahan lapar dan haus. Bukan hanya menahan hawa nafsunya. Tapi juga melaksanakan sunnah-sunnah dalam puasa. Mana itu? Memperbanyak baca Quran. Kemudian memperbanyak amalan sunnah saat puasa. Bersedekah segala macam. Maka dia bukan hanya gugur kewajibannya. Dapat pahala. Juga dapat pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau tahun kemarin mungkin teman-teman hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tahun ini insya Allah mudah-mudahan udah bisa dapat pahala puasanya. Jangan sampai kata Nabi, orang yang puasa hanya dapat lapar dan haus saja, tapi tidak dapat pahala. Ya kenapa? Karena tidak khusyuk dalam puasanya. Maka perbaiki niatnya, perbaiki juga yang lainnya, perbaiki semuanya, tahan lapar dan haus, bukan hanya tahan lapar dan haus, tapi tahan hawa nafsu juga. Ada satu lagi. Kalau Kak Syam ke Palembang, pulang tuh mestinya bawa oleh-oleh apa? Empek-empek. Kalau Kak Syam ke
Medan, pulangnya bawa apa harusnya? Bawa bika Ambon. Pokoknya bawa khasnya gitu. Nah, bulan Ramadan itu ada khasnya. Apa khasnya? Amal apa yang paling banyak dilakukan di bulan Ramadan? Harusnya. Maka ciri khasnya Ramadan adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Maka khasnya Ramadan adalah Al-Quran. Perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Perbanyak belajar Quran. Kalau udah lancar, perbanyak menghafal. Kalau udah hafal, perbanyak pelajari artinya. Kalau udah tahu artinya, belajar untuk mengamalkan. Nah, kan nggak nyambung kalau misalnya, oh habis dari mana? Dari Korea. Oleh-olehnya mana? Nih, rengginang. Ya kan nggak nyambung. Masa dari Korea bawanya rengginang gitu. Jadi nggak nyambung oleh-olehnya. Jadi Ramadan itu oleh-olehnya apa Ramadan? Oleh-olehnya katanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Oleh-olehnya Ramadan adalah Al-Qur'an. Jadi perbanyak interaksi dengan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Bukan ngabuburit, bukan sahur on the road, bukan ini segala macam reuni, bukan. Tapi oleh-olehnya Ramadan adalah baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kalau begitu, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.